kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast yang selalu sharing-sharing tentang parenting, motivasi, coaching, pendidikan. Maksudnya dunia pendidikan gitu. Dan juga ada tentang sharing-sharing juga pertanyaan-pertanyaan dari viewers. Dan kita selalu update 2 hari sekali. Dan kita juga hadir di radio online, yaitu seperti Spotify atau Apple Podcast atau Google Podcast atau juga Anchor. Kalau yang tahu Anchor gitu, ada juga seperti Google Podcast dan radio apa gitu. Silakan langsung saja dengan kata kunci Beyond Education Podcast, maka teman-teman semuanya bisa mendengarkan kami secara radio online atau di radio online. Baik, siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Tema siang hari ini kayak motivasi Pak ya? Iya dong, biar kita terus termotivasi kan. Temanya It's on You Pak. Ya, it's on you Gung. Apa itu It's on You Pak? Dengar nih. Bagaimana Pak It's on You? Ya, jadi mengapa saya ingin mengangkat tema It's on You ya? Karena kan selama ini kita tuh sering kali kalau ingin bahagia, keadaan di luar diri kita ini harus ideal dulu menurut kita. Kenapa? Karena kebahagiaan kita ini tergantung dari faktor luar, bukan faktor di dalam diri kita. Makanya kita jadi sulit untuk bahagia. Nah, biasanya kan banyak nih orang yang sering ini ya, merasakan bahwa kehidupannya ini tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Iya betul. Dia sulit mendapatkan kebahagiaan. Karena yang menurut dia bahagia, kalau keadaan di luar dirinya itu mendukung dia. Oh, berarti kayak faktor-faktor kekayaan, materi, ya, atau kepuasan di luar dirinya lah gitu ya, seperti itu ya. Ya misalnya kita bisa bahagia kalau pasangan kita ini nurut sama kita. Oh, gitu. Kita bisa bahagia kalau kita menang lotre misalnya. Dan akhirnya sampai kapanpun kalau itu sampai tidak kejadian apa yang kita maui, kita jadi sulit untuk bahagia. Berarti selama kalau itu tidak terwujud, selama itu kita nggak bahagia. Benar. Ini kayak bergantung kepada sesuatu ya Pak ya. Jadi kalau kita bergantung, apalagi kita bergantung kepada makhluk, nah disinilah akhirnya sumber penyakitnya. Sampai kapanpun kita tidak pernah akan bahagia. Padahal sudah tahu ya yang namanya hidup itu singkat. Tetapi kita masih aja mengisinya dengan tanpa kebahagiaan. Ya betapa nestapanya kehidupan kita. Betul. Nah seharusnya kita sadar gitu bahwa keadaan di luar diri kita ini tidak bisa selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Tidak bisa kita kendalikan ya. Tidak bisa kita kendalikan. Iya betul. Ya memang ada sebagian yang bisa kita kendalikan, betul. tetapi ada juga sebagian yang kita tidak bisa kendalikan. Tidak disangka-sangka juga ada. Benar. Ya contoh kalau kayak cuaca deh. Betul. Ya, misalnya kita mau keluar rumah nih, ternyata cuacanya hujan. Terus akhirnya kita marah-marah karena janji kita misalnya sama orang jadi batal. Nah, di sini kita jadi suntuk, gitu kan? Kita merasa bahwa apa yang kita sudah rencanakan dari tadi pagi berantakan, gitu. Nah, kalau kita selalu berkeluh kesah dengan hal yang seperti ini, ya kapan kita mau bahagia, Bung? Kita akan sulit untuk bahagia, gitu. Ya sudah, misalnya memang keadaan di luar sana tidak bisa kita kendalikan, ya memang waktunya bagi diri kita untuk mengendalikan pikiran kita. Jadi sumber kebahagiaan yang hakiki itu apa? Ya kita selalu mengatakan bahwa setiap saat, setiap waktu itu adalah kebahagiaan. Jadi jangan nunggu momen yang tepat dulu gitu untuk bahagia. Kapan saja kita bisa bahagia. Kan enak ya kalau misalnya kapan saja kita bisa bahagia gitu. Karena apa? Hanya orang-orang yang bahagia saja Bung yang bisa sukses. Karena apa? Kan sulit gitu. Misalnya kita orangnya suntukan gitu, terus bisa sukses. Ada nggak orang sukses suntukan orangnya? Orang sukses banyak mengeluh. Overthinking gitu kan. Kan sekarang lagi zamannya tuh overthinking gitu kan. Nah itu karena kebahagiaan itu tergantung oleh pihak luar, bukan kita menentukan. Misalnya kita merasakan bahwa setiap hari itu, setiap waktu itu adalah kebahagiaan, ya sudah. Itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita.
Karena kan kehidupan di luar diri kita ini sebenarnya tergantung dari pola pikir kita. Iya, yang kita pikirkan ya. Benar. Kalau kita selalu memikirkan hal-hal yang positif saja, yang pasti hal-hal yang positif itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kan kita misalnya selalu berpikiran positif, tetapi yang hadir di dalam kehidupan kita ini hal-hal yang negatif. Karena apa? Karena kita selalu mencari hal yang positif di suatu kejadian. Meskipun itu negatif ya kejadiannya. Meskipun menurut orang-orang di luar sana itu adalah hal yang negatif. Iya, kan pasti sesuatu itu kalau dicari yang positifnya. Ada aja. Iya, betul. Yang misalnya kayak kita melihat ada anak yang pintar, ada anak yang bodoh. Kalau menurut Agung, kenapa ada sebagian orang yang memiliki pemikiran kayak begitu? Karena ya memang ada orang-orang tuh menilai bahwa si anak yang pintar ini lebih baik daripada anak yang bodoh. Dalam hal akademis misalnya. Ya, pelajaran. Tapi belum tentu kan si yang bodoh ini tidak punya sesuatu yang dibanggakan juga sebenarnya. Iya. Ada juga gitu. Saya baru nyadari gitu ya, misalnya kita mengatakan ada anak yang bodoh, berarti kita menghina ciptaan Tuhan. Berarti kita menganggap ciptaan Tuhan itu tidak sempurna. Gagal. Iya. Kan luar biasa gitu. Kita bisa menilai ciptaan Tuhan itu gagal. Berarti Tuhan sebagai Tuhan gagal dong. Ya. Kredibilitas sebagai Tuhan itu menurun. Nah itu berarti kan kita saja yang tidak sadar gitu. Kita tidak mau melihat sisi positif dari anak kita. Kalau kita selalu melihat sisi negatif apapun itu yang di luar diri kita, pasti itu yang akan kita pikirkan. Dan itu yang akan kita keluarkan dari mulut kita. Nah, kalau misalnya apapun yang keluar dari mulut kita ini adalah hal yang negatif, padahal kita tahu ucapan kita ini adalah doa, bagaimana coba? Yang jadi yang datang ya yang negatif semua. Iya benar. Jika yang memperburuk keadaan aja gitu ya. Benar. Dengan cara mengeluh, dengan cara berprasangka yang negatif.